Mata kuliah. Pengantar aplikasi komputer. Identitas mata kuliah. Kampus Universitas Pamulang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB. Program Studi Manajemen Strata 1, 1. Nama mata kuliah kode pengantar aplikasi komputer E021101. Jumlah SKS 2 SKS. Dosen pengampu Joko Prasetyo S. Pet M. Pet. Pertemuan ke-7. Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK. Pesatnya perkembangan TI, khususnya internet, memungkinkan pengembangan layanan informasi yang lebih baik dalam suatu institusi pendidikan. Di lingkungan pertenaga pendidikan tinggi, pemanfaatan IT lainnya yaitu diwujudkan dalam suatu sistem yang disebut Electronic University e-University. Pengembangan e-University bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, sehingga pertenaga pendidikan tinggi dapat menyediakan layanan informasi yang lebih baik kepada komunitasnya, baik di dalam maupun di luar pertenaga pendidikan tinggi tersebut melalui internet. Layanan pendidikan lain yang bisa dilaksanakan melalui sarana internet yaitu dengan menyediakan materi kuliah secara online dan materi kuliah tersebut dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan. Penerapan TIK ICT memiliki keunggulan tersedianya informasi secara luas, cepat, dan tepat, adanya kemudahan dalam proses pembelajaran dan dukungan teknologi untuk memudahkan proses belajar mengajar. Penerapan TIK ICT juga memiliki keunggulan khas yaitu tidak terbatasi oleh tempat dan waktu. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional juga telah merespon keadaan di atas dan adanya era informasi ini dengan merumuskan kebijakan peningkatan akses, efisiensi, efektivitas dan kualitas pendidikan serta manajemen pendidikan dengan implementasi ICT. ICT 1.1. Pengertian ICT. ICT adalah Information and Communication Technologies atau yang biasa dikenal dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK mencakup dua teknologi yaitu, teknologi informasi yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke yang lainnya. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. 1.2. Cakupan ICT. Teknologi yang termasuk dalam cakupan ICT. Modem, gambar satelit, e-book reader, komputer, game, desktop, jaringan, network, laptop, notebook, netbook, wifi, internet, hard disk drive, tablet, router, personal digital assistance PDA, kamera digital, camcorder, memory card, interaktif whiteboard, data projector, GPS, video conference, DVD, CD, sensor, radio, televisi, flash drive, voice over internet protocol, VoIP, kamera ponsel, scanner, printer, instant messaging, mobile phone, email, MP3 player DAW. 1.3. Peran ICT dalam bidang pendidikan. Peranan TIK dalam dunia pendidikan mempunyai pengaruh yang luar biasa besar. Sistem pengajaran berbasis multimedia, teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara, dan video, mampu membuat penyajian suatu topik bahasan menjadi menarik, tidak monoton dan mudah untuk dicerna. Seorang murid atau mahasiswa dapat mempelajari materi tertentu secara mandiri dengan menggunakan komputer yang dilengkapi program yang berbasis multimedia. Selain itu dengan munculnya internet yang mempermudah dalam mencari, membuat, dan membantu menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan tugas dengan sangat mudah dan cepat. Nyatanya tak hanya kalangan mahasiswa dan murid di sekolahan yang menggunakan tetapi masyarakat pun ikut serta dalam pemanfaatan internet. Peran yang sangat penting dan strategis ini sebagai pusat belajar, pusat budaya, dan pusat peradaban menuntut lembaga-lembaga pendidikan untuk dapat mengembangkan aktivitas pembelajaran yang jelas dan daya jangkau yang luas.
Menurut penelusuran UNESCO, 2013 ada 5 manfaat yang dapat diraih melalui penerapan ICT dalam sistem pendidikan. Mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan. Meningkatkan kesetaraan pendidikan equity in education. Meningkatkan mutu pembelajaran, the delivery of quality learning and teaching. Meningkatkan profesionalisme guru, teachers professional development. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi pendidikan. Begitu besar peran ICT dalam pendidikan sehingga secara khusus pemerintah dalam Pustekom Diknas membagi peran ICT menjadi 7 peran sekaligus sebagai pilar pembelajaran. Peran ICT tersebut yaitu ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Artinya dengan ICT sumber ilmu pengetahuan menjadi begitu kaya bahkan melimpah, baik ilmu pengetahuan inti core content dalam pelajaran sekolah maupun sebagai materi pengaya pembelajaran konten suplemen. Pada fungsi ini internet memiliki peran besar sebagai sumber ilmu pengetahuan yang dapat diakses secara luas yang di dalamnya telah terkoneksi dengan ribuan perpustakaan digital, jutaan artikel, jurnal, jutaan e-book, dan lain-lain. ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Artinya bahwa pembelajaran saat ini lebih mudah dengan bantuan ICT untuk menghadirkan dunia di kelas dan dapat disajikan kepada seluruh siswa melalui peralatan ICT seperti multimedia dan media pembelajaran hasil olahan komputer seperti poster, grafik, foto, gambar, display, dan media grafis yang lainnya. Pemanfaatan CD interaktif, video pembelajaran, multimedia presentasi, e-learning termasuk pada bagian ini. ICT sebagai standar kompetensi. Artinya ICT sebagai mata pelajaran yang kita kenal mata pelajaran TIK. Mata pelajaran ini berisi standar kompetensi. ICT sebagai fasilitas pendidikan. Dalam hal ini ICT sebagai saran yang melengkapi fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan, terutama fasilitas-fasilitas yang bernuansa elektronik seperti laboratorium komputer, peralatan di laboratorium bahasa, raung multimedia, studio rekaman suara, studio musik, studio produksi video dan editing. Selain peran ICT di atas, terdapat pendapat lain tentang peranan ICT dalam bidang pendidikan yaitu ICT sebagai keterampilan, skill, dan kompetensi. Setiap pemangku kepentingan harus memiliki kompetensi dan keahlian menggunakan TIK untuk pendidikan. Informasi merupakan bahan mentah dari pengetahuan yang harus diolah melalui proses pendidikan. Membagi pengetahuan antar satu peserta didik dengan yang lainnya bersifat mutlak dan tidak berkesudahan. Belajar mengenai bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien bagi pendidik, peserta didik, dan stakeholder. ICT sebagai infrastruktur pendidikan. Saat ini, bahan ajar banyak disimpan dalam format digital dengan model yang beragam seperti multimedia. Para pendidik, instruktur, dan peserta didik secara aktif bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Proses pendidikan seharusnya dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Perbedaan letak geografi seharusnya tidak menjadi batasan pendidikan. ICT sebagai sumber bahan belajar. Ilmu pengetahuan berkembang sedemikian cepatnya. Buku-buku, bahan ajar, dan referensi diperbaharui secara kontinu. Tanpa teknologi, proses peserta didikan yang up-to-date membutuhkan waktu yang lama. ICT sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Penyampaian pengetahuan seharusnya mempertimbangkan konteks dunia nyatanya. Memberikan ilustrasi berbagai fenomena ilmu pengetahuan untuk mempercepat penyerapan bahan ajar. Rasio antara pendidik dan peserta didik tidak dibatasi tergantung pada proses dan pemberian fasilitas. ICT sebagai pendukung manajemen pendidikan. Setiap individu memerlukan dukungan pendidikan tanpa henti setiap harinya. Transaksi dan interaksi interaktif antar stakeholder memerlukan pengelolaan back office yang kuat. ICT sebagai sistem pendukung keputusan. Pendidik seharusnya meningkatkan kompetensi dan keterampilan pada berbagai bidang ilmu. Sumber daya terbatas, pengelolaan yang efektif seharusnya dilakukan.
Institusi seharusnya tumbuh dari waktu ke waktu dalam hal jangkauan dan kualitas. 1.4 Beberapa model penggunaan ICT sebagai alat bantu pembelajaran. CAL, Computer Assisted Learning, CAI, Computer Assisted Instructional. Computer Assisted Learning, CAL, yaitu pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama komputer, merupakan offline program instruksi sehingga tidak tergantung pada akses ke internet. Sistem komputer dapat menyampaikan pembelajaran secara langsung kepada para siswa melalui cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang diprogramkan ke dalam sistem. Inilah yang disebut pengajaran dengan bantuan komputer. Pembelajaran berbantuan komputer (PBK) atau Computer Assisted Learning (CAL) adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan komputer untuk mempresentasikan materi belajar, tutorial dan umpan balik kemajuan belajar siswa. Pengertian Computer Assisted Learning atau pembelajaran berbantuan komputer adalah aplikasi komputer sebagai bagian integral dalam sistem pembelajaran terhadap proses belajar dan mengajar yang bertujuan membantu siswa dalam belajarnya bisa melalui pola interaksi dua arah melalui terminal komputer maupun multi-arah yang diperluas melalui jaringan komputer, baik lokal maupun global, dan juga diperluas fungsinya melalui interface antar muka, multimedia. E-learning. E-learning sering dihubungkan dengan aktivitas yang menggunakan komputer dan dilakukan secara interaktif dan simultan. Salah satu definisi yang cukup dapat diterima banyak pihak misalnya dari Darin E. Hartley, 2001, yang menyatakan e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet atau media jaringan komputer lain. E-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer, maupun komputer standalone. Komputer tidak sebagai sumber utama yang berisikan materi pokok atau isi dari setiap materi pembelajaran, tetapi penggunaan jaringan komputer harus menjaga kestabilan hubungan koneksinya sehingga aktivitas pembelajaran berjalan dengan baik. Definisi dari e-learning sebenarnya dapat diambil kemiripan dengan email. Email adalah aktivitas yang berhubungan dengan mengirimkan surat secara elektronik dengan komputer dan jaringannya. Kasus yang sama juga pada e-learning, aktivitas yang bekerja menggunakan komputer dan jaringannya. Internet dan intranet adalah merupakan jaringan e-learning tidak membutuhkan materi pembelajaran yang tersusun secara spesifik, materi tersebut akan dikirimkan melalui sistem komputer secara penuh, sedangkan komputer dan jaringannya harus terlibat pada sistem e-learning. Web-based learning. Web-based learning, pembelajaran berbasis web adalah pembelajaran yang berhubungan dengan materi ajar yang disajikan melalui web browser, seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, Dell. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana penyajian pembelajaran tersebut dikemas menggunakan media CD-ROM maupun media penyimpanan yang lainnya. Pembelajaran berbasis web menyajikan materi pembelajaran yang ditampilkan melalui web browser, dan materi pembelajaran yang aktual dikirimkan atau dimasukkan ke dalam format web. Web-based learning memiliki analogi dengan textbook, di mana materi pembelajaran dikemas seperti halnya buku, novel, maupun laporan. Computer Based Training (CBT) yang didownload dari internet dan disimpan dalam format web, hasilnya bukanlah menjadi pembelajaran yang berbasis web selama isinya tidak terdiri dari materi pembelajaran yang lengkap. Materi pembelajaran berbasis web biasanya didapat dari website, tetapi pembelajaran berbasis web tidak harus membutuhkan internet atau jaringan komputer. Sebagai contoh pembelajaran berbasis web yang dijalankan menggunakan CD-ROM, di mana seluruh materi pembelajaran telah masuk di dalamnya, siswa hanya tinggal memasukkan CD ke dalam CD-ROM, kemudian siswa sudah dapat menggunakannya sebagai media pembelajaran. Penggunaan CD-ROM dapat lebih efektif dirasakan jika di sekolah, rumah, atau komunitas yang tidak terkoneksi dengan internet, maka dapat menggunakan web-based learning tersebut. Online learning. Online learning adalah pembelajaran yang berhubungan dengan materi-materi ajar yang dapat dibaca dan diakses melalui komputer. Materi yang disajikan mungkin saja dituangkan dalam bentuk web ataupun internet, atau yang paling mudah adalah terinstal dalam CD-ROM atau hard disk komputer.
Online learning lebih berhubungan dengan konsep bantuan online, dokumentasi online, dan layanan online. Online learning menyediakan materi-materi pembelajaran yang mengajak siswa atau pengguna dapat langsung membaca dengan menggunakan peralatan komputer. Pada umumnya, online learning merupakan aktivitas untuk mengakses sumber-sumber materi pembelajaran yang bersangkutan dengan pokok materi yang sedang dipelajari. Bagaimanapun juga materi pembelajaran yang disediakan secara online di jaringan komputer juga merupakan online learning. Pada kenyataannya konsep dari online learning muncul sebelum adanya istilah web dan sebelum materi pembelajaran disajikan melalui internet maupun jaringannya. Web-based learning yang dikakses dari sumber utamanya dapat juga disebut sebagai online learning. Mencari maupun membuka aplikasi-aplikasi yang materinya tersusun secara terpisah bukanlah sebuah online learning, selama materi pembelajaran tidak didapatkan secara utuh dan mudah dibaca. Distance learning. Distance learning, pembelajaran jarak jauh melibatkan interaksi jarak jauh antara guru dan siswa, sehingga guru dapat secara langsung mengawasi siswanya. Menyiarkan secara langsung materi pembelajaran ke siswa bukanlah termasuk sebagai distance learning. Guru harus dapat berinteraksi secara langsung untuk dapat menerima tanggapan yang diberikan dari siswanya. Distance learning adalah konsep yang paling tua dibandingkan dengan konsep-konsep yang lainnya. Pada distance learning tidak membutuhkan komputer ataupun jaringannya. Terminologi distance learning ini sejak dulu sudah ada, hanya dulu distribusi bahan ajar dan proses pembelajaran tidak menggunakan media elektronik, misalnya universitas terbuka yang dulu mengirimkan module pembelajaran lewat pos. Hanya, saat ini universitas yang menerapkan distance learning kebanyakan sudah menggunakan media elektronik untuk mendistribusikan bahan ajar dan proses belajar mengajar. Dengan kata lain bisa saja distance learning masuk ke definisi e-learning untuk kondisi ini. Tapi tidak menjadi masalah kalau Open University yang ada di dunia ini tetap menggunakan term distance learning, karena mungkin sudah lebih lama dan terbiasa digunakan. Pembelajaran ini menghubungkan interaksi antara sebuah kelas atau perorangan yang terpisah secara ruang, dan memungkinkan pengajar berinteraksi dengan siswanya. Distance learning seperti siaran TV maupun pendidikan yang menggunakan metode dengan saling mengirim surat berkas tetapi masih juga dapat menggunakan e-learning. Pada internet, interaksi pendidikan jarak jauh dibutuhkan antara pengajar dengan siswanya, pengajar dengan pengajar lainnya, maupun siswa dengan siswa yang lainnya. Distance learning yang saat ini sedang berkembang adalah internet-based live instructor broadcast, video conferencing, chat, dan diskusi secara online yang dijadwalkan sebelumnya, dan bahkan penggunaan email untuk diskusi. 1.6 Prinsip penggunaan ICT dalam pembelajaran. Prinsip umum penggunaan teknologi, dalam hal ini ICT, adalah sebagai berikut. Efektif dan efisien. Penggunaan ICT harus memperhatikan manfaat dari teknologi ini dalam hal mengefektifkan belajar, meliputi pemerolehan ilmu, kemudahan dan keterjangkauan, baik waktu maupun biaya. Dengan demikian, penggunaan ICT yang justru membebani akan berakibat tidak berjalannya pembelajaran secara efektif dan efisien. Optimal. Dengan menggunakan ICT, paling tidak pembelajaran menjadi bernilai lebih daripada tanpa menggunakannya. Nilai lebih yang diberikan ICT adalah keluasan cakupan, kekinian, up-to-date, kemodernan, dan keterbukaan. Menarik. Artinya dalam prinsip ini, pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih. Pembelajaran yang tidak menarik dan memancing keingintahuan yang lebih akan berjalan membosankan dan kontraproduktif untuk pembelajaran. Merangsang daya kreativitas berpikir pelajar. 1.7 Dampak ICT dalam pembelajaran. Seiring berkembangnya zaman ICT-TIK semakin digunakan di dunia pembelajaran, hal itu bisa terjadi karena ICT-TIK dirasa membawa keuntungan baik bagi pengajar maupun pelajar. Keuntungan atau dampak positif dari pembelajaran yang menggunakan ICT-TIK tersebut antara lain adalah: pelajar jadi lebih mudah dalam belajar, karena kebanyakan pelajar lebih suka praktek dibandingkan teori. Pengajar jadi lebih mudah mengajar, jadi lebih mudah menyampaikan materi dengan membuat presentasi-presentasi.
Bagi pelajar maupun pengajar, pemberian dan penerimaan materi atau tugas tidak harus bertatap muka. Jadi jika pengajar berhalangan hadir tetap dapat memberi tugas atau materi melalui email. Dalam membuat laporan baik bagi pelajar maupun pengajar jadi lebih mudah karena jika memakai komputer akan mudah dikoreksi jika ada kesalahan. Dalam belajar, baik pelajar maupun pengajar akan lebih mudah mencari sumber karena adanya internet. Pembelajaran yang menggunakan ICT-TIK bisa dibuat menjadi lebih menarik, misalnya dengan memunculkan gambar atau suara, sehingga pelajar menjadi lebih antusias untuk belajar. Dalam pembelajaran yang menggunakan internet yang tidak dibatasi, seringkali pelajar menggunakan internet bukan untuk keperluan belajar, misalnya membuka situs YouTube untuk menonton video dalam proses belajar.